Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran M, tentunya di channel edukasi. Di video kali ini saya akan membahas mata pelajaran fisika, khusus materi besaran. Sebelum saya memulai pembahasan ini, terlebih dahulu jangan lupa dukungannya untuk mengklik like, share, and subscribe, serta tinggalkan komentar yang bermanfaat demi pengembangan channel ini. Salam silaturahmi semuanya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang sukses. Mari saling membantu karena subscribe itu gratis. Baik, kita langsung saja ke materinya. Check it out. Besaran dan satuan. Jadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai. Jadi itulah yang disebut dengan besaran. Besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak boleh diturunkan dari besaran-besaran yang lainnya. Sedangkan kalau besaran turunan, itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan itu asalnya dari 7 besaran pokok. Maka tentu satuan-satuan dari besaran turunan juga diperoleh dari satuan-satuan besaran pokok. Nah, apa itu satuan? Satuan itu adalah sebagai pembanding dalam pengukuran. Itulah yang disebut dengan satuan. Ada dua yang menjadi pembahasan kita di sini. Yang pertama adalah menentukan satuan dan dimensi dari beberapa besaran turunan. Kemudian menentukan hasil hitung konversi satuan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Supaya lebih cepat, langsung saya kasihkan sebuah contoh. Tentukanlah satuan dan dimensi dari beberapa besaran turunan berikut. Yang pertama, luas. Yang kedua, volume. Yang ketiga, massa jenis. Yang keempat, kecepatan. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Yang pertama adalah menentukan satuan luas. Nah, luas itu rumus umumnya adalah panjang kali lebar. Itulah rumus dari luas. Nah, kemudian perhatikan bahwa luas itu dia mempunyai satuan disingkat dengan M atau meter. Ya, maka kita tulis di sini adalah M. Lebar, lebar itu juga adalah panjang sebenarnya. Yang membedakan mereka hanya ukuran. Maka tentu lebar juga satuannya adalah meter. Maka ketika dikalikan hasilnya adalah meter kuadrat. Karena yang kita bahas ini adalah luas, maka yang meter kuadrat ini disebut sebagai meter persegi. Ya, kira-kira sampai di situ paham kan? Iya. Kita lanjut ke dimensinya sekarang. Tetap rumus yang kita gunakan adalah panjang dikali lebar. Kemudian dimensi dari panjang adalah L. Nah, dimensi itu dituliskan dengan huruf kapital, kemudian ditaruh di dalam kurung siku. Ya, jadi begitu cara penulisan dimensi. Kalau ada yang bertanya, itu dimensi itu apa? Nah, dimensi itu adalah cara sebuah besaran tersusun dari besaran pokok. Itulah yang dimaksud dengan dimensi. Kita lanjut. Karena lebar juga tadi adalah panjang, maka tentu dimensinya juga sama. Maka dikali L. Hasilnya adalah L persegi atau L kuadrat.
Mudah bukan? Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut ke penyelesaian yang soal nomor 2. Volume. Volume rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjang satuannya adalah meter. Lebar juga itu sebenarnya bagian dari panjang, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal tadi. Maka satuannya juga adalah meter. Begitu juga tinggi. Tinggi itu sama juga satuannya adalah meter. Maka ketika ketiganya dikalikan, hasil volume itu sama dengan meter pangkat 3 atau meter kubik. Oke, sekarang kita menentukan dimensi. Oke, dimensinya panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, karena semua dimensinya L, maka dimensi dari volume ini adalah L kubik atau L pangkat 3. Oke, jadi kira-kira seperti itulah menentukan satuan dan dimensi dari volume. Kita masuk ke penyelesaian nomor 3. Massa jenis. Nah, massa jenis ini rumusnya massa per volume. Nah, kemudian massa satuannya adalah kilogram. Kemudian volume tadi yang kita dapat dari langkah sebelumnya itu adalah M pangkat 3. Nah, kemudian dijabarkan lagi menjadi kilogram dikali 1 per M pangkat 3. Jadi ini hanya tata cara memfaktorkan saja. Karena nanti kalau misalnya kilogram dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap kilogram. Ya. Jadi kemudian diturunkan lagi rumus ini. Hasil akhirnya massa jenis itu adalah kilogram kali meter pangkat min 3. Kalau kita kembali ke bilangan berpangkat, 1/m pangkat 3 ini, kalau ditulis dia menjadi bilangan bulat, karena ini adalah bilangan pecahan, maka ini menjadi M pangkat min 3. Di sini dia positif, setelah dia menjadi bilangan bulat, hasilnya adalah pangkat negatif. Ya, jadi mudah-mudahan sampai di sini bisa difahami. Sekarang kita ke menentukan dimensi massa jenisnya. Sama juga rumus yang digunakan, massa jenis sama dengan massa per volume. Nah, kalau massa, dimensinya adalah M. Kemudian, dimensi volume itu kita ambil dari jawaban nomor 2 tadi sebelumnya, yaitu L pangkat 3. Maka kemudian sama pengerjaan tadi kita jabarkan, M dikali 1/L pangkat 3. Maka hasil akhirnya massa jenis sama dengan M dikali L pangkat negatif 3. Oke adik-adik dan teman-teman semua bisa difahami sejauh ini kan? Oke, mudah-mudahan bisa. Kita lanjut ke penyelesaian yang terakhir, kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Atau sering disingkat kalau dia menggunakan rumus V sama dengan S per T. S-nya adalah perpindahan, waktunya adalah T. Kemudian perpindahan itu satuannya adalah meter.
Karena perpindahan itu sama dengan panjang. Ya. Kemudian waktu, satuannya adalah sekon. Sehingga dijabarkan menjadi M dikali 1/S. Maka hasil akhirnya untuk kecepatan yaitu M dikali S pangkat negatif 1. Mudah bukan? Oke, mudah-mudahan bisa difahami sampai di sini. Sekarang menentukan dimensi. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Oke. Tentu untuk dimensi perpindahan kan sudah tahu ya? Iya, benar. Dimensinya adalah L karena perpindahan itu juga merupakan panjang. Baru waktu, dimensinya adalah T. Maka sama dengan langkah yang tadi, L dikalikan dengan 1/T. Maka hasil akhirnya adalah L dikali T pangkat negatif 1. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai di sini bisa difahami. Jadi, seperti inilah tata cara menentukan satuan maupun dimensi dari besaran turunan. Artinya, ketika kita menentukan satuan maupun dimensi dari besaran turunan, patokan kita adalah satuan dan dimensi dari besaran pokok. Karena besaran turunan tadi diturunkan dari besaran pokok. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Menentukan hasil hitung konversi satuan. Kita check it out contohnya ya. Oke, tentukan hasil konversi dari 36 km per jam ditambah 30 meter per sekon ke dalam yang pertama, satuan meter per sekon. Yang kedua, satuan kilometer per jam. Jadi maksudnya begini. Ini ada soal 36 km per jam ditambah 30 meter per sekon. Kira-kira berapa hasilnya kalau seandainya kesemuanya ini kita samakan ke dalam meter per sekon. Berarti nanti untuk bagian A ini yang perlu kita jabarkan adalah yang 36 km per jam. Kilometer per jamnya kita samakan dengan meter per sekon. Sedangkan untuk bagian B itu sebaliknya. Dari meter per sekon kita rubah ke dalam kilometer per jam. Jadi berarti yang akan kita jabarkan nanti satuannya kita ubah ke dalam kilometer per jam adalah yang 30 meter per sekon. Oke, mudah-mudahan indeks pertanyaan soalnya bisa dipahami untuk kedua pertanyaan ini. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, sebelum kita menyelesaikan itu, maka saya mengingatkan kembali pelajaran dasarnya. Harus pelajaran ini diingat kembali. 1 kilometer itu kalau dibawa ke meter, hasilnya adalah 1000 meter. Sebaliknya, kalau 1 meter, maka hasilnya adalah 1/1000 kilometer. Oke, catatan yang kedua. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka sama maksudnya kalau 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Benar sekali. Yang terakhir, 1 menit sama dengan 60 sekon. Maka berarti 1 sekon sama dengan 1/60
menit. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan konsep dasar ini itu bisa diingat kembali. Ya, jadi kita bernostalgia kembali dengan konversi-konversi dasar ini. Kalau sudah paham ini, kita lanjut ke bagian A-nya. Bagian A, konversi satuan ke dalam satuan meter per sekon. Oke, inilah soalnya tadi, yaitu 36 km per jam ditambah 30 meter per sekon. Nah, yang kita mau rubah di sini adalah yang bagian kilometer per jam. Kita rubah ke dalam meter per sekon. Akhirnya, 36 dikali kilometer tadi, karena mau kita rubah ke dalam satuan meter, 1 kilometer adalah 1000 meter. Kemudian begitu juga jam. Ya. 1 jam itu adalah 60 menit. Kemudian 1 menit 60 sekon. Maka karena kita mau merubah ke dalam sekon, maka 60 menit itu dikalikan dengan 60 lagi. Jadi hasilnya nanti adalah, nah kita coba cek. Ini satuannya sekarang sudah sama ya. Meter per sekon, meter per sekon. Nah, 36 dikali 1000, 36.000. Kemudian 60 dikali 60 hasilnya adalah 3600 meter per sekon. Ditambah dengan 30 meter per sekon. Nah, supaya cepat, kita coba menyederhanakan. Iya, di sini kita hapus nolnya 2. Kemudian di bawah juga kita hapus nolnya 2. Sehingga yang tersisa adalah 360 per 36. Ini kita bagi saja. 36 bagi 36. Hasilnya adalah 1. Masih ada lagi tersisa 0,1. Jadi hasil akhirnya adalah 10 meter per sekon. Ditambahkan dengan 30 meter per sekon. Nah, jadi di sini sengaja saya tutup kurung ya. Jadi maksudnya 10 meter per sekon ditambah 30 meter per sekon. Kita ke hasil akhir. Jadi hasil akhirnya adalah 40 meter per sekon. Mudah bukan? Ya, mudah-mudahan sampai di sini untuk konversi dari jam ke meter per sekon bisa dipahami semuanya. Sekarang kita masuk ke penyelesaian yang bagian B. Konversi satuan ke dalam kilometer per jam. Ini masih soal yang sama tadi. Kemudian 36 km per jamnya itu tetap. Yang kita mau rubah adalah yang 30 meter per sekon ke dalam satuan kilometer per jam. Nah, coba disimak penyelesaiannya ya. 30 per 1000. Nah, jadi maksudnya ini 30 per 1000 km. Per 1/60 kali 1/60 km per jam. Jadi ingat aja kembali tadi ya. 1 meter itu 1/1000 km. Karena ada 30 meter, berarti 30 per 1000 km. Begitu juga yang 1/60 kali 1/60. Dari mana dapatnya ini? Nah, dari sini. Dia pertama dari sekon ya, dari sekon. Tadi 1 menit adalah 60 sekon. Berarti 1 sekon 1/60 menit. Oke. Nah, menit lagi kita rubah ke dalam jam. Nah, 1 jam tadi 60 menit.
Berarti 1 menit adalah 1/60 jam. Maka dikalilah ini tadi. 1/60 menit kali 1/60 jam. Udah ya? Nah, jadi hasil akhirnya adalah 36 km per jam ditambah. Nah, perhatikan. Ini adalah pecahan ya. Pecahan bersusun namanya ini. Jadi, ini bagian pembilang, dia berbentuk pecahan. Yang ini juga dia berbentuk pecahan. Nah, jadi supaya mudah, langsung kita lihat penyelesaiannya. 30 per 1000 dikali 3.600. Dari mana 3.600? Dari sini. 1 dikali 1 ya tetap 1. 60 dikali 60, 3.600. Kemudian dikali silang. Yang 30 per 1000-nya bagian pembilang itu tetap. Kemudian yang 1/3600 itu 3.600-nya jadi pembilang. Sedangkan yang pembilangnya jadi penyebut. Jadi kalau nanti dibagi, hasilnya tetap 3.600. Oke, sekarang kita melakukan penyederhanaan. (36 km per jam) ditambah. Nah, ini kita sederhanakan aja nolnya ya. Nah, kita awas dari sini satu buah nol. Kemudian dari sini juga kita hapus nolnya 2. Di sini juga kita hapus nolnya 2. Berarti yang tersisa adalah 36 dikali 3 bagi 1. Setiap bilangan yang dibagi 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Maka hasilnya adalah 108 km per jam. Maka hasil akhirnya adalah 144 km per jam. Ya, jadi seperti itulah tata cara penyelesaian dari soal ini. Mudah-mudahan proses yang sedang dilihat di video ini bisa bermanfaat, dan tentu kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan ini bisa difahami penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.